Pertama, samping saya ada Ina Sagita Mirianti, lalu ada Putri Indriani, dan selanjutnya Sri Utami. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan studi proyek kami dan materi tersebut yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sri Utami. Identitas siswa, nama DA, jenis kelamin perempuan, usia 11 tahun, kelas 5. Aspek perkembangan. Yang pertama yaitu perilaku. Siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan tertib selama proses pembelajaran. Ia selalu fokus saat mendengarkan penjelasan guru dan mengikuti instruksi dengan baik. Yang kedua, interaksi sosial. Siswa mudah berinteraksi secara positif dengan teman-temannya, sering membantu serta menerima bantuan dengan baik. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Siswa belum mampu membaca. Ia kesulitan mengenali huruf dan menyusun kata. Yang keempat, cara berpikir. Siswa menunjukkan kemampuan berpikir logis dan kritis saat menyampaikan pendapat secara lisan. Yang kelima, respon emosional. Siswa menunjukkan semangat dan antusias mendalam mengikuti pelajaran. Kesimpulannya yaitu DA menunjukkan perkembangan yang baik dalam aspek fisik, emosional, dan sosial. Namun perlu perhatian khusus dalam meningkatkan pemahaman materi pelajaran dan kemampuan menulis. Dukungan dari guru dan orang tua sangat penting untuk membantu DA mencapai perkembangan yang optimal di semua aspek. Identitas siswa, nama NF, jenis kelamin perempuan, usia 7 tahun, kelas 1. Aspek perkembangan. 1. Aspek perilaku. Siswa mampu menunjukkan sikap belajar disiplin seperti datang tepat waktu, duduk tenang saat belajar, dan mengikuti instruksi dari guru. 2. Interaksi sosial. Siswa suka berinteraksi dengan bermain bersama teman, walau kadang masih suka berebut mainan atau giliran. 3. Cara berpikir. Siswa memahami konsep dasar seperti menghitung benda atau membedakan warna. 4. Respon emosional. Siswa menunjukkan ekspresi emosi berlebih ketika dimarahi. Anak bisa menangis atau merasa sangat sedih, tapi cepat pulih setelah diberi penguatan positif. Jadi kesimpulan, siswa NF menunjukkan perkembangan yang cukup baik sesuai dengan tahap usianya. Dalam aspek perilaku, NF sudah mampu menunjukkan sikap disiplin, mengikuti instruksi, dan menunjukkan ketertarikan dalam belajar, meskipun mengalami hambatan dalam mengenali dan menghafal huruf abjad sehingga memerlukan pengawasan saat mengerjakan tugas. Analisis perspektif perkembangan. Itu ada 3. Yang pertama ada perspektif perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif, dan ia mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan sensori motorik, itu dari usia 0 sampai 2 tahun. Sedangkan praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal 11 sampai 15 tahun. Piaget mengatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Nah, menurut penelitiannya, tahapan-tahapan perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Contohnya, ada siswa DA itu fokus saat mendengarkan guru. Nah, berarti DA sudah bisa berpikir logis dan kritis, tetapi ia masih kesulitan kalau harus membaca teks sendiri. Contoh yang kedua, itu ada NF, usianya 7 tahun, kelas 1. Contoh kegiatannya dia bisa menghitung benda dan membedakan warna. NF masih belajar dengan cara konkret. Ia lebih cepat paham kalau diajari benda nyata atau menggunakan gambar. Yang kedua, itu ada perspektif sosiokultural. Itu dari Vygotsky. Teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog asal Rusia. Ia menilai bahwa anak belajar melalui hubungan sosial dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh oleh dalam dirinya. Salah satu konsep penting dalam teorinya adalah zona perkembangan proksimal atau yang disebut ZPD, yaitu jarak antara kemampuan anak secara mandiri dan dengan bantuan orang lain. Inti dari teori ini adalah bahwa perkembangan kognitif individu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan budaya tempat
individu tersebut tumbuh. Lalu contohnya itu tadi ada DA usianya 11 tahun kelas 5. Contoh perilakunya, DA bisa mengerjakan tugas dengan bantuan guru. Nah, DA sedang berada di tahap di mana ia sangat terbantu kalau belajar bareng atau diberi arahan secara langsung. Lalu contoh yang kedua itu ada NF. Usianya 7 tahun, ia kelas 1. Contoh kegiatannya, dia suka bermain bersama teman. NF sangat terbantu dengan pembelajaran lewat interaksi sosial. Lalu yang ketiga ada perspektif psikososial dari Erik Erikson. Teori ini membahas tentang perkembangan manusia, dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Nah, menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial melibatkan proses di mana individu belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, membantu hubungan interpersonal, dan mengembangkan keterampilan sosial. Contohnya, itu tadi ada siswa DA usianya 11 tahun dan ia kelas 5. Contoh perilakunya antusias dan semangat belajar. Nah, DA ini butuh dorongan agar percaya diri. Kalau dia diberi tugas sesuai dengan kemampuan dan ia selalu dipuji. Lalu contoh yang kedua ada NF, usianya 7 tahun, kelas 1. Itu contoh kegiatannya, dia emosinya masih labil, cepat sedih kalau dimarahi, tapi juga cepat ceria lagi kalau diberi semangat. Nah, NF ini sedang belajar mengambil inisiatif. Dia butuh suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menekan, supaya ia berani mencoba dan tidak takut salah. Baik, selanjutnya D. Refleksi. Yang pertama, dalam menerapkan tantangan teori. Nah, ada pengembangan kognitif menurut Jean Piaget. Dalam teori ini, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Nah, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak dan agar dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kedua, sosiokultural, Vygotsky. Penerapan perspektif ini menimbulkan tantangan, yaitu guru perlu mengatasi hambatan seperti perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosioekonomi siswa. Nah, mereka juga perlu menyediakan lingkungan yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Nah, selanjutnya ada psikososial, Erik Erikson. Meskipun teori ini sangat bermanfaat, ada beberapa tantangannya dan penerapannya. Yang pertama, ada individualitas. Setiap individu memiliki pengalaman yang unik, sehingga tidak semua siswa akan mengalami tahap perkembangan dengan cara yang sama. Nah, yang B, konteks budaya. Teori ini dikembangkan dalam budaya barat untuk mempertimbangkan konteks budaya yang berbeda. Selanjutnya ada perubahan sosial, konteks sosial yang terus berubah sehingga teori Erikson perlu disesuaikan dengan realitas zaman sekarang. Nah, yang kedua, pemahaman perspektif perkembangan dan dampak pada pembelajaran. Dari beberapa teori perkembangan yang bisa membantu kita memahami mereka, diantaranya ada teori kognitif Piaget, anak belajar lewat tahap-tahap. Nah, dari konkret ke abstrak, jadi guru harus menyesuaikan cara ngajar sesuai umur dan cara berpikir anak. Yang kedua, teori sosiokultural, anak berkembang lewat interaksi sosial. Bantuan dari guru atau teman itu penting banget. Yang ketiga, teori psikososial, perkembangan emosi dan kepercayaan diri anak juga perlu diperhatikan. Selanjutnya ada rencana pengembangan diri sebagai calon guru. Biar bisa jadi guru yang siap mendampingi perkembangan siswa, saya punya beberapa langkah pengembangan diri ke depannya, yaitu yang pertama, belajar dan memahami teori perkembangan anak lebih dalam, bukan cuma teori, tapi juga menerapkannya di kelas. Yang kedua, melakukan observasi langsung saat magang untuk melihat dinamika kelas dan karakter siswa secara nyata. Yang ketiga, bertukar pikiran dan belajar dari guru yang berpengalaman, karena pengalaman mereka sangat berharga.
Yang keempat, ikut pelatihan dan workshop pendidikan, terutama yang membahas tentang strategi pembelajaran sesuai perkembangan anak. Yang kelima, refleksi setelah praktik mengajar dengan mencatat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Yang keenam, mengembangkan empati dan komunikasi yang baik dengan siswa supaya mereka merasa nyaman dan semangat belajar. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil studi kasus terhadap 2 subjek siswa sekolah dasar, yaitu DA dan NF, dapat disimpulkan bahwa masing-masing siswa menunjukkan perkembangan yang khas sesuai tahap usianya. DA menunjukkan perkembangan kognitif yang cukup baik dengan kemampuan berpikir logis dan kritis, serta interaksi sosial yang positif. Namun, ia mengalami hambatan dalam aspek kemampuan membaca, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran visual dan bimbingan langsung. Sementara itu, NF sebagai siswa kelas 1 berada pada tahap berpikir konkret dan masih memerlukan banyak stimulasi nyata dan berdampingan emosional untuk mengembangkan keterampilan akademik dan sosialnya. Dari perspektif Piaget, keduanya menunjukkan karakter perkembangan kognitif sesuai tahap usia. Dan dari perspektif Vygotsky, interaksi sosial dan bimbingan orang dewasa sangat penting untuk mendukung proses belajar mereka. Sedangkan menurut Erikson, keduanya masih membutuhkan dukungan emosional untuk membantu rasa percaya diri dan inisiatif dalam belajarnya. Nah, mungkin sekian dari hasil laporan yang kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf jika dalam laporan tersebut ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.